Selamat pagi semua. Waktu sudah menunjukkan 8:36 ini. Kita mulai aja ya. Kalian semua sehat-sehat di sana kan? Baik Pak. Sehat Pak. Iya, tetap di rumah aja ya. Di kampus di sini suasananya memang agak kurang kondusif gitu ya. Ada beberapa teman kalian yang terindikasi positif COVID-19 gitu ya. Jadi saya strongly recommended kalian nggak kemana-mana deh. Ya itu gunanya kuliah online ya. Saya bisa di rumah saja dan tetap menjaga kesehatan. Oke, kita lanjutkan materi kita pada minggu lalu ya. Tolong dikonfirmasi kalau screen yang saya share sudah nampak di tempat kalian? Sudah ada Pak. Terlihat Pak. Oke, baik. Ya, jadi kita akan membahas pada saat ini tentang arsitektur Gothic. Minggu lalu kita bahas mengenai Renaissance, Romanesque ya. Kadang-kadang suka tuker-tuker Romanesque. Nah, Romanesque ini berakhir di sekitar tahun 1000 Masehi gitu. Pada zaman Romanesque, keadaan Eropa itu kan chaotic gitu ya. Jadi banyak serbuan dari bangsa barbar, ketidakamanan, ketidaknyamanan bagi para penduduk sehingga mereka menampilkan satu arsitektur yang tertutup, jendelanya kecil-kecil, strukturnya tebal, dan kemudian atapnya tinggi ya untuk menghindari atapnya dibakar oleh orang gitu ya. Dan banyak hal-hal yang terjadi seperti demikian. Nah, pada saat-saat itulah tumbuh arsitektur Romanesque. Jadi arsitektur yang lahir dari satu budaya di mana orang ingin kembali ke kejayaan masa silam, ingin merasakan lagi sukacitanya, ingin merasakan lagi keamanan, ya, secure. Nah, pada era tahun 1000-an Masehi, hal tersebut lambat laun pada akhirnya bisa dicapai, gitu ya. Jadi masyarakatnya mulai membaik, keadaan perekonomiannya membaik, gitu ya, keamanannya membaik, gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat di gambar di samping ini ya, nah kalau teman-teman lihat di samping ini, maka di sini nampak satu gambaran mengenai persebaran dari suku-suku yang disebut dengan barbarik itu ya di sekitaran Roma. Tapi lama-kelamaan suku barbar ini ya yang menyebar ke seantero Eropa pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya mereka juga lama-lama kan tersivilisasi. Ya, being civilized gitu. Nah, mereka tidak lagi kemudian hidup nomaden, merampas yang bukan haknya gitu ya. Mereka menetap, bertani, beternak, dan kemudian mengikut dengan komunitas yang ada pada hari-hari itu. Sehingga pada akhirnya masyarakat juga menjadi lebih aman, perekonomian jalan lebih makmur gitu ya. Kalau teman-teman ingat beberapa keadaan khusus yang kita pelajari di minggu kemarin ya dari artikel IDN Times itu, pada hari-hari ini itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi everything is going to be okay gitu ya. Dan
Kemudian ada satu fenomena lagi bahwa gereja mendapatkan posisi yang sangat baik di masyarakat, gitu. Sehingga kemudian mereka mereka punya sumber daya yang lebih ya daripada masyarakat, sehingga kemudian bisa menjadi leader di situ, menjadi pemimpin, gitu. Sehingga pada akhirnya gereja-gereja ini, khususnya gereja Katolik gitu ya, bisa mencapai puncak dari kekuasaan, sehingga kemudian itu berimbas juga pada arsitekturnya, gitu. Jadi arsitektur pada masa itu banyak yang kemudian dimonopoli oleh gereja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, arsitektur Gotik itu kemudian menjadi simbol dari masyarakat yang religius pada hari-hari itu, dan sampai dengan hari ini, pada akhirnya kalau mau menampilkan satu citra gereja atau masyarakat yang religius di manapun tempatnya, gitu ya, orang sering menggunakan langgam-langgam Gotik ini, gitu. Oke, ya. Nah, ini sebentar kita pelajari juga bahwa asal dari arsitektur Gotik ini adalah di Prancis, gitu ya. Diawali di tahun 1000-an ketika Romanesque itu mulai decline, dan kemudian dia mulai mencapai masa-masa jayanya itu di abad ke-12 gitu. Lalu bertahan hingga abad ke-16 ya. Nah, ada satu perubahan yang lumayan mencolok juga nih. Ya, kalau teman-teman perhatikan, gereja di zaman itu yang tadinya merupakan gereja rural, gitu ya, yang tadinya merupakan gereja rural, pada hari-hari ini itu kemudian menjelma menjadi gereja urban. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ya, gerejanya jadi di tengah kota, gitu ya. Yang tadinya itu di lingkungan rural kan, jadi dia bergeser ke tengah kota. Nah, meskipun pada masa itu banyak juga bangunan didirikan dengan berbagai fungsi, gereja adalah bangunan Gothic yang kemudian menjadi paling terkenal, gitu. Nah, sebagai bangunan yang mewadahi bagian dari struktur utama masyarakat pada hari-hari itu, gereja kemudian banyak menjadi landmark, gitu ya, dibangun di titik-titik utama kawasan. Tadinya dia di rural, karena banyak yang berfungsi sebagai gereja biara, gitu, di Romanesque. Nah, ini kemudian menjadi gereja urban, di mana dia menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari perayaan, gitu ya, perayaan sukacitanya, happy, senang dari masyarakat. Kalau teman-teman lihat Notre Dame yang di kanan bawah itu, ya, itu tidak ada pagarnya, gitu ya. Orang bisa datang dari berbagai penjuru dan dia ada di simpul-simpul utama dari kota pada hari-hari itu. Arsitekturnya sendiri tetap vertikalis, ya, seperti yang nampak di layar itu, masih membawa ciri-ciri Romanesque, gitu ya, yang kita bahas minggu kemarin. Ada jendela bundar, rose window, gitu ya. Tapi perhatikan baik-baik bahwa bukaan sudah cukup banyak, gitu ya. Yang kemarin kan miskin bukaan, yang sekarang bukaan sudah cukup banyak, dan artnya tuh pointed, gitu ya. Yang kemarin kan kita lihat bukaan itu hanya pada portal Romanesque yang ditaruh di tengah bangunan. Sekarang coba perhatikan bahwa ini ya, bagian entrance, ya, itu sudah dibuka selebar-lebarnya. Ada 3 entrance di situ.
Ya, artinya apa? Artinya jauh lebih banyak bukaan dan kemungkinan terbesar ya ini sudah tidak lagi memperhitungkan berat dari bangunan yang ditumpu oleh dinding tertentu. Gitu. Ini sudah ditemukan satu teknologi untuk mengalirkan beban ke arah lebih luar, ke kolom-kolom yang menumpu sehingga pada akhirnya bukaan bisa jadi lebih banyak dan lebih besar. Kayak gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi pada akhirnya juga ya di interiornya itu tidak lagi yang syahdu dan temaram seperti Romanes, tapi sangat joyful gitu ya, karena ada permainan cahaya yang bisa dilakukan oleh arsiteknya, dan bahkan permainan cahayanya itu adalah puncak dari permainan cahaya di dalam arsitektur abad pertengahan gitu ya, atau mungkin sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena itu bagus banget menggunakan teknologi stained glass, ya, jadi kaca patri yang kemudian digambar dengan pola tertentu, dengan warna-warni tertentu, kemudian dikenai oleh cahaya luar, lalu kemudian dia masuk ke dalam bangunan menciptakan berbagai efek gitu ya. Di sisi denahnya masih terlihat sumbu timur barat menjadi acuan utama gitu ya. Lalu kemudian batas lahan adalah tidak tegas. Tadi kan tidak disebutkan tidak ada pagernya gitu ya. Dia cenderung menjadi bagian integral dari lingkungannya. Jadi dia bagian dari lingkungan. Nggak usah dipagerin. Kalau dipagerin dia bukan bagian kan gitu ya. Ada outside, ada inside. Nah ini tidak ditutup sehingga bangunan itu cenderung terbuka gitu. Semua boleh datang. Kalau yang di Romanes kan selektif. Kamu boleh datang, masuk ke pintu ini, pintunya kecil kayak gitu ya. Nanti begitu kamu masuk, tutup. Yang lain nggak bisa datang. Ini pintunya justru ada lebih banyak daripada bagian yang masif gitu. Ya. Oke. Bahkan lanskap juga ditata menggunakan elemen-elemen lanskap barat gitu ya, vegetasi, bunga-bungaan gitu ya, dan bunga-bunga ini kemudian menjadi inspirasi ketika mau membuat pola-pola dari jendela atau bukaan ya yang kemudian didesain dengan stained glass tadi itu. Nah, sirkulasi pencapaian didapatkan dengan langsung gitu ya, sesedikit mungkin ada belokan. Jadi kalau teman-teman lihat di ini ya, di bagian foto yang ini, itu orientasinya lurus, straight, ya, masuk ke dalam dengan tidak ada hambatan apa-apa. Ya. Kemudian perhatikan di gambar di kanan, itu ada bagaimana glass berfungsi dengan baik gitu ya, untuk memasukkan cahaya ke dalam bangunan. Ini mainly fasadenya menghadap ke barat gitu ya. Jadi pada sore hari gitu ini mesti spektakuler banget gitu. Permainan cahayanya. Oke. Kita lihat di foto kanan bawah gitu ya, itu adalah gambaran dari bagaimana gereja gotik itu mewarnai satu lingkungan di sekitarnya gitu ya. Dia gigantik, sangat tinggi. Boleh dikata itu adalah pencakar langit pada masanya gitu ya, pada hari-hari itu. Tinggi sekali. Nanti kita akan lihat perbandingannya dengan skala manusia setelah ini gitu ya. Ini ya adalah desain pintu masuknya. Jadi teman-teman lihat dia menggunakan point art gitu ya. Coba perhatikan yang ini. Ya. Ini berbeda dengan sistem yang digunakan pada
portal Romanes gitu ya. Dan teman-teman perhatikan di tengahnya itu, ya, timpanumnya juga tidak semasif yang di masa Romanes. Oke ya. Di pintu masuk utama pada gereja-gereja gotik umumnya adalah pintu berjajar 3 buah di sisi barat, ya, yang memungkinkan jemaat untuk mengakses nave dan aisle menghadap ke timur. Tadi sudah disampaikan juga bahwa arah orientasinya kan timur barat gitu ya. Nah, pintu yang banyak ini menimbulkan ekspresi entrance yang jauh lebih terbuka dibandingkan dengan era Romanes. Jadi kelihatan ya bagaimana arsitektur itu berubah oleh perubahan yang terjadi di masyarakatnya. Masyarakat yang tadinya masyarakat yang waspada, masyarakat yang ya, boleh dikatakan setengah ketakutan gitu ya dalam menghadapi kehidupan. Sekarang adalah masyarakat yang lebih optimis gitu dan joyful, lebih sukacita. Ya. Nah, elevasi lantai dibedakan pada beberapa bagian sehingga ini juga memunculkan kesan hierarkis yang lebih main gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di bagian kanan itu ada pola-pola tertentu yang dibuat untuk menghasilkan satu efek cahaya, gitu ya. Pola-pola ini diambil dari mungkin flora, gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi terlebih dahulu desainer mendesain pola geometrical dari jendela gitu ya. Kemudian nanti ahli stained glass-nya gitu ya menambahkan desain stained glass-nya, warna-warninya seperti jendela di kiri ini, lalu timbullah ya setelah diaplikasikan timbul permainan cahaya warna-warni, kuat terang kuat lemahnya masuknya cahaya ke dalam ruangan itu di set dengan sangat-sangat terencana gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan variasinya di yang bawah ini ya. Itu begitu luar biasa gitu. Atau lihat yang di bagian kiri aja ya, bagaimana kerumitannya untuk hanya membuat jendela gitu ya, tapi efeknya memang luar biasa gitu. Sampai sekarang teknik ini masih dipergunakan gitu ya, tapi memang awalnya adalah di masa Gothic ini, dan ini hasil dari masyarakat yang berubah. Gitu. Jadi masyarakat yang berubah, arsitektur pasti berubah. Kan itu yang kita ingin tampilkan ya dari mata kuliah ini. Stressingnya tuh di situ gitu loh. Jadi arsitektur itu adalah tergantung dari bagaimana masyarakatnya gitu. Bentar, ini mungkin ada yang mau bergabung nih. Oh iya, oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, karakter gereja pada masa sebelumnya yang suram gitu ya, itu kemudian digantikan dengan kesan yang jauh lebih cerah melalui teknologi yang baru gitu. Jadi ada perubahan masyarakat ya, kemudian lahir arsitektur baru yang kemudian juga didrive oleh penemuan teknologi yang baru juga. Sistem dinding penumpu itu digantikan oleh sistem belum seperti sistem rangka yang sekarang gitu ya, tapi sudah secara prinsipnya sudah sampai gitu. Ya. Jadi membebaskan dinding dari beban, dengan demikian bukaan itu dapat dibuat dengan lebih terorganisir gitu ya.
organisasi ruang di dalamnya juga bisa di set up sedemikian rupa sesuai dengan rituals yang ada di dalamnya. Nah, ini ada teori-teori yang kemudian menyebutkan bahwa arsitektur itu adalah wadah dari rituals. Jadi ritualsnya didesain terlebih dahulu, baru kemudian arsitekturnya menyesuaikan di dalamnya, gitu ya. Kalau di masa modern, kadang-kadang terbalik. Tapi ini adalah teori yang berlaku khusus di masa itu, gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan altar adalah menjadi pusat orientasi, lalu kemudian dibuatkan hierarki yang meningkat sampai ke dari pintu masuk sampai ke altar gitu. Jadi bangunan gereja gotik itu menggambarkan semesta di dalam mikrokosmos gitu ya. Elemen-elemen bangunan disusun untuk satu tujuan, yaitu menggambarkan kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu dibuat dengan macam-macam cara gitu ya. Geometri, matematika gitu ya, dengan akurasi yang mengagumkan. Jadi ada perkembangan teknologi yang kemudian juga didrive oleh perkembangan pemahaman pada matematika gitu. Perhitungan struktur gitu ya. Teman-teman lihat aja kegagalan Romanes dalam mengelola struktur itu salah satunya nampak di Menara Pisa ya kan. Benar nggak? Bagaimana menara dibangun ujung-ujungnya jadi miring. Ya. Padahal itu menara yang sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi dia miring gitu. Karena apa? Karena ya memang pada masa itu perhitungan-perhitungan matematikanya tidak ngejar gitu ya. Sementara Gothic mampu membuat perhitungan yang jauh lebih rumit. Ya, teman-teman lihat di sini di gambar ini. Jadi bagaimana struktur itu dibuat ya. Bagian batres yang ini gitu contohnya. Ini kan sebenarnya perkembangan materialnya tidak banyak ya. Material seperti ini kan juga dipergunakan di Roman art, tapi bagaimana menyusunnya, kemudian bagaimana dia dipergunakan untuk menyalurkan gaya yang turunnya itu dengan jalur seperti ini gitu loh ya. Dan kemudian bentuknya yang juga hanya beberapa bagian dari lingkaran gitu, nggak lingkaran penuh juga, nggak setengah lingkaran juga gitu ya, mungkin sepersekian lingkaran. Nah, bagian ini sungguh-sungguh menggambarkan sebuah perhitungan struktur yang cermat gitu ya, untuk menghadapi satu gaya lateral yang ditimbulkan oleh efek buckling dari gedung yang sangat tinggi. Jadi saya sudah bilang bahwa ini adalah high rise di masa itu gitu ya, di masa tahun 1000 Masehi gitu. Oke, ya kita lanjutkan lagi, bagian ini akan menjadi semakin menarik gitu ya. Nah, pada bagian yang horizontal, pola geometri dasar dari gereja dikembangkan dari bentuk-bentuk persegi panjang yang sebenarnya sudah ada dari masa Basilika Roman gitu ya. Kebanyakan gereja gotik berdenah cruciform, jadi salib yang memanjang gitu ya. Ini beda dengan salib Yunani yang cenderung seperti lambang pala merah kita sekarang itu loh. Salib dengan kaki-kaki yang sama panjang gitu ya. Nah, itu nanti banyak dikembangkan di masa setelah Gotik, setelah Renaissance. Tapi kalau masa Gotik dia salib Romawi. Nah, denah ini kemudian dikembangkan dengan masing-masing fungsi yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini gitu ya. Wah, ini ada teman yang mau bergabung lagi.
Ya, Ihsan, selamat datang. Kita lanjutkan lagi pembahasan. Nah, di sini adalah bagian yang paling spektakuler. Saya suka sekali gambar ini. Ya. Jadi ini bagaimana skala waktu itu diterapkan dengan begitu monumental, gitu. Ya, skala monumental yang sangat-sangat dominan. Teknologi yang dikembangkan, ya, membuat masalah gaya lateral pada bangunan yang sangat tinggi itu bisa diatasi dengan cara membuat berbagai batres seperti ini. Bandingkan, ya, ini orang yang lagi berada di atas bangunan, skalanya dengan skala bangunan secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, bagaimana gigantiknya gedung-gedung ini. Dan ini adalah gedung yang dibangun di abad di tahun 1000-an gitu ya. Dengan material yang sederhana gitu ya, tapi menggunakan satu pemikiran yang advance gitu. Nah, adanya batres-batres yang menopang bangunan ini gitu ya. Ini membuat bangunan itu bisa dibuat makin lama makin tinggi gitu. Perbandingan tinggi dengan lebar bangunan gitu ya. Jadi lebar bangunan yang ini, nah lebarnya ini dibandingkan dengan tingginya gitu ya. Itu bisa mencapai 1:4 atau bahkan lebih gitu. Ya, jadi bandingkan lebar dengan tingginya, lalu bandingkan skala manusianya. Di situ akan didapatkan satu skala yang sangat-sangat monumental, gitu ya. Dan ini efeknya tuh dipakai orang sampai hari ini. Jadi kalau mau membuat bangunan yang tujuannya adalah mengerdilkan manusianya untuk mendapatkan efek kebesaran dari Tuhan gitu, maka dipergunakan cara-cara seperti ini. Bikin gedung yang sangat tinggi dan untuk menikmati ketinggiannya itu halamannya jangan luas-luas gitu. Ya, jangan. Jadi orang harus mendongak ke atas untuk melihat keseluruhan dari bangunan. Ya, itu akan membuat dia merasa dia kecil gitu, dan bangunan itu melambangkan sesuatu yang besar. Oke ya. Inovasi terbesar pada bangunan gereja Gothic dibandingkan dengan masa sebelumnya itu adalah struktur rangka dengan elemen pointed arch, strip vault, ya, flying buttress, yang memungkinkan bangunan itu berdiri tinggi serta memfasilitasi masuknya pengudaraan yang lebih baik dan pencahayaan yang lebih spektakuler. Ya, jadi pointed arch dapat dibentangkan pada berbagai jarak sambil menjaga struktur itu tetap pada ketinggian yang sama gitu. Sementara gaya lateral yang ditimbulkan oleh tingginya bangunan itu direduksi oleh batres di sekelilingnya. Ya, ini saya coba tunjukkan. Nah, pada bagian yang ini nih, teman-teman perhatikan ya. Nah, ini adalah batresnya. Ya, di mana kalau tidak ada batres itu, bangunan akan cenderung bergerak ke
arah samping, buckling gitu. Tapi ditahan oleh baterai itu. Nah, baterainya sendiri kemudian tidak diisi dengan dinding pengisi, sehingga kemudian dia kesannya seperti flying gitu ya, makanya disebutkan sebagai flying baterai. Material utama bangunan adalah batu yang dibentuk. Ini masih dengan material yang mirip dengan era Roman ya. Kesannya yang kemudian timbul di bagian dalam itu dibuat hangat dengan terang langit yang dimasukkan melalui stained glass itu tadi. Gitu. Kalau teman-teman lihat modelnya ini ada di foto yang di kanan itu ya. Atapnya adalah atap wooden roof seperti biasa. Dan apa namanya? Tidak terlalu dipaksakan untuk menjadi bentang lebar yang spektakuler seperti di Romawi Timur ya. Kita udah belajar kayaknya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu ya tentang Romawi Timur. Bahwasanya mereka mengembangkan teknologi yang untuk mewadahi umat dalam jumlah yang besar menggunakan dome kayak gitu ya. Nah, dome ini kan dia memusat gitu. Dia lebih kepada orientasi yang memusat, sementara kalau Gothic caranya dia memfasilitasi umat yang datang dalam jumlah yang besar adalah dengan membuat bangunan yang memanjang. Tadi sudah disampaikan bagaimana bentuk denahnya adalah bentuk denah cruciform dengan kaki salib yang memanjang seperti zaman basilika gitu ya. Jadi dia tidak menekankan pada bentuk bentang lebar yang spektakuler, tapi spektakulernya itu ada pada permainan cahaya, terus kemudian struktur baterainya kayak gitu ya, dan kemudian perbandingan dari tinggi dengan lebar dan bangunan, ya permainan skalanya. Sekali lagi boleh diperhatikan bagian ini nih. Nah, ini ada orang yang sedang berdiri di hadapan struktur Gothic, ya teman-teman bisa bandingkan sendiri skalanya. Jadi Gothic is about scale, permainan skala, bagaimana kemudian menciptakan sebuah skala yang benar-benar bisa mengerdilkan umat gitu ya, dan kemudian meninggikan, memberikan efek Tuhan adalah maha besar dan maha tinggi gitu. Ya, ini juga berkaitan dengan sistem arc yang dikembangkan, ya memungkinkan bukaan dapat dibuat dengan dimensi yang sangat besar. Kalau teman-teman perhatikan itu dimensi-dimensi bukaan itu hampir seluruh dindingnya adalah bukaan, gitu ya. Terbalik banget dengan Romanes, seluruh dindingnya adalah bidang masif. Nah, karena seluruh dinding adalah nyaris bukaan semua, maka bangunan Gothic menjadi bangunan yang sangat-sangat kaya cahaya. Gitu ya. Dari luar atapnya terlihat sederhana, tapi di bagian dalam sebenarnya konstruksinya juga mengagumkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan sendiri, gitu ya, di bagian atas terlihat dari foto di kanan bawah itu, di gereja Saint Denis itu, cahaya masuk mainly di bagian atas dari bangunan ya, karena setengah di bagian bawah itu sebenarnya itu ditopang oleh batres dan ada bagian isol yang agak-agak lebih tertutup gitu ya daripada yang di bagian atas. Nah, dari sinilah kemudian didapatkan efek bagaimana cahaya bisa bermain dengan begitu spektakuler di sana. Ini masih ada yang datang. Ya, oke, silahkan bergabung.
Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu semua? Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap itu semua adalah Pak Suger, ya, yang merekonstruksi gereja Sindanis pada tahun 1135, 1144 untuk memperoleh gedung yang lebih besar demi menampung perkembangan jumlah umat. Nah, pada masa Gotik, ya, prakarsa dan rancangan gedung gereja banyak berasal dari kaum teolog yang punya akses pada ilmu pengetahuan, pada pengetahuan yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau mau lihat orangnya seperti apa gitu, nih yang di bagian kanan, gitu ya. Nah, salah satu ciri dari arsitektur Gothic ini selain pertama, ya, membangunnya sangat lama, karena rumit. Jadi kerumitannya itu membuat dia membangunnya itu lama. Kadang-kadang bisa lebih dari 100 tahun, 200 tahun baru bisa kelar. Jadi bayangkan arsitek yang terlibat pasti banyak dan mungkin turun-temurun gitu ya. Dan ya mulai banyak melibatkan para ahli bangunan dari kalangan awam juga. Contohnya dapat dilihat pada pembangunan katedral Milan yang melibatkan lebih dari 50 orang arsitek. Tapi ya nggak heran juga ya, karena memang ya pembangunannya itu bisa ratusan tahun. Gitu. Sagrada Familia yang dibangun di Barcelona ya, sampai hari ini belum jadi. Diprakarsai oleh Gaudi. Nah, teman-teman bisa bayangkan Gaudi sampai hari ini kan udah berapa lama meninggal gitu. Nanti tahun 2026 Familia itu akan merayakan 100 tahun pembangunannya gitu. 100 tahun pembangunannya bukan 100 tahun jadinya gitu. Itu belum jadi. Tahun 2026 juga mungkin belum jadi itu. Nah, salah satu cirinya juga adalah keterlibatan masyarakat gitu ya pada proses konstruksinya. Karena gereja adalah jantung dari daerah sekelilingnya gitu, simbol dari kebanggaan umat, maka seluruh umat dimobilisasi untuk ikut serta di dalam pembangunannya. Minimal bawa materialnya gitu. Ya, saya ingat dulu zaman tahun sebelum merdeka gitu ya, itu ya nenek saya cerita gitu, kalau kita membangun tempat ibadah itu orang datang berbondong-bondong membawa materialnya. Kalau yang nggak punya uang untuk membawa material, untuk beli materialnya, dia menyumbangkan tenaganya gitu. Ya, karena free, nggak dibayar. Loh kok mau? Karena janjinya itu kan ada pahalanya di situ gitu kan, sehingga orang dengan rela gitu datang untuk membantu gitu. Jadi mulai dari tuan tanah gitu ya, petani kecil semua bekerja sama bahu membahu untuk menanggung beban untuk pembangunan ya, yang ya nggak mungkin murah gitu. Saya menangani proyek pembangunan gereja pada hari-hari sekarang gitu ya. Itu yang sederhana aja bisa sampai ongkosnya nih bisa sampai 5-6 miliar gitu ya. Kan kalau lebih komprehensif itu bisa sampai 10 miliaran gitu. Dan kan tidak mungkin itu bisa ditangani oleh badan keagamaan di situ. Karena apa? Karena yang namanya ini kan non komersial gitu ya, duitnya dari mana gitu? Ya dari umat. Makanya prosesnya kadang lambat gitu. Ya. Ini bahkan untuk bangunan religius yang besar dan disupport oleh negara gitu ya, seperti Masjid Istiqlal misalnya, itu contoh, itu pembangunannya kan lama, puluhan tahun, ya sampai jadi seperti sekarang itu
nggak bisa sekejap, ya kan? Sama itu. Nah, itu makanya kita bisa lihat di situ bahwa Gothic ini adalah arsitektur yang sifatnya itu dia menghargai proses, gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk. Ini masalah proses, masalah kebersamaan, ya, karena yang terlibat juga banyak, proses, kebersamaan, ketekunan, perseverance, kesabaran, ya, as well as ketelitian, semua itu terlibat di situ, gitu loh, sehingga kemudian orang cenderung untuk menggambarkan ini benar-benar adalah arsitektur yang totalitas banget, gitu, totalitas banget, karena melibatkan semua kalangan, gitu. Pak, kok melibatkan semua kalangan? Arsitek yang kecatat cuman Pak Sugar ini aja. Oke, ya, karena iya, ada kasus di mana 50 arsitek terlibat dalam pembangunan satu bangunan aja, gitu ya. Tapi kemudian kan tidak disebutkan nama 50 orang itu siapa-siapa saja. Karena pada waktu itu memang itu masanya di mana talenta kamu itu dianggap sebagai pemberian dari Tuhan, gitu. Jadi tidak untuk disombongkan. Jadi kalau misalkan kamu bisa bikin sesuatu yang hebat, gitu ya, maka itu adalah sebenarnya karya Tuhan melalui tangan kamu, gitu. Jadi kamu nggak boleh menyombongkan diri dan nggak boleh tanda tangan. Jadi jangan nyebut-nyebut dirinya, oh saya arsiteknya, gitu. Enggak, sebenarnya. Jadi ini adalah karya dari Tuhan diberikan kepada manusia, gitu. Manusia dimampukan untuk membuat itu. Oleh sebab itu arsiteknya nggak kecatat. Nah, ini akan berakhir, pola-pola seperti ini akan berakhir setelah masa Gothic selesai digantikan dengan Renaissance. Di Renaissance semangat individunya yang kemudian lebih ditonjolkan. Jadi orang menjadi tidak malu-malu untuk mengakui bahwa ini adalah karyanya, gitu loh. Perkara kemampuan dia diberikan oleh Tuhan, oke, gitu. Tapi bahwasanya itu adalah kemampuan individu yang kemudian dia tuangkan, ya, kemudian menjadi satu karya yang kalaupun mau dikembalikan kepada pelayanan Tuhan, gitu loh. Ya, jadi beda pola pikir, gitu ya. Ini kayaknya masih ada yang bergabung lagi nih. Ntar. Ini ada bunyi-bunyian, ya ampun, ini terlambat banget Hilman ini. Ya udahlah, ini yang terakhir ya. Setelah ini kita nggak akan kasih masuk lagi. Karena ini memang juga kuliah udah mau berakhir kok. Oke ya. Nah, apakah ada perwujudan dari sistem arsitektur Gothic di masa modern? Ada nggak? Ada nggak kalau pertanyaannya kayak begitu? Firman, yang baru bergabung. Ada nggak perwujudan Gothic di masa modern? Halo, Hilman? Wah, jangan udah bergabung terus ditinggal aja dong. Ya udah, Basya aja. Basya gimana? Ada nggak perwujudan dari Gothic di masa modern? Mungkin bukaannya, Pak. Kan bukaannya jadi besar-besar kalau sekarang. Bukan, maksudnya bangunan seperti itu dibuat lagi nggak di masa modern? Kurang efisien sih, Pak, menurut saya. Jawaban yang bagus. Ya, kurang efisien. Tapi dibuat lagi nggak? Ada nggak dibuat lagi di masa modern? Kemungkinan ada sih, Pak. Oke, kemungkinan ada. Kalau pertanyaannya dialihkan ke Nabila, gimana? Nabila, halo. Nabila, hidupkan ini dong. Hidupkan kamera. Iya, Pak. Saya lagi tahu nggak ada perwujudan dari Gothic ini di masa modern? Berupa bangunan gereja lagi mungkin ya? Nggak usah fungsinya, tapi bangunan seperti itu, dengan struktur seperti itu, dengan cara seperti itu, material seperti itu dibuat lagi nggak di masa modern? Iya, ada yang dekat Taman Balai Kota itu ada gereja yang ya, kayak ada gotiknya. Ya, makasih Nabila.
Ya, Ya, Pak. jadi ada bangunan yang kemudian dibuat mirip-mirip seperti itu. Ini salah satu contohnya gitu ya. Ini gereja Katedral Santo Petrus di Bandung di Jalan Merdeka, di depannya Taman Panda itu ya, depannya Taman Balai Kota. Tapi kalau pertanyaannya tadi, apakah bangunan seperti Gothic itu dibuat lagi di masa modern? Jawabannya adalah tidak. Karena tadi kawan kamu sudah sampaikan juga bahwa itu tidak efisien, jauh dari efisien, gitu ya. Bangunan itu ngerjainnya lama. Sekarang siapa yang mau ngerjain bangunan itu lama? Kontrak kan nggak bisa dibuat kontrak 100 tahun gitu ya dengan kontraktor. Nggak mungkin. Kontrak masih pendek-pendek gitu. Lalu tenaga kerjanya kan banyak banget. Dan kemudian sangat mahal gitu ya, karena melibatkan skilled labor yang nggak mungkin kamu bayar sesuai dengan biaya tukang harian kayak gitu ya, nggak bisa. Ini mesti tukangnya sangat-sangat ahli. Jadi kalau dikerjakan oleh tukangnya banyak, kemudian harus yang sangat skilled dan biayanya sangat mahal dan tidak tertanggungkan gitu loh. Kalau yang zaman dulu kan tukangnya bisa dibayar dengan ya nanti dapat pahala, dapat karunia dari Tuhan gitu. Zaman sekarang mana ada kayak begitu ya. Zaman sekarang bayarnya pakai duit lah gitu ya. Sudah zaman ditransfer gitu atau bayarnya pakai uang elektronik gitu. Harus ada pembayarannya. Zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu bisa, sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi apa yang dibuat di zaman sekarang itu adalah yang disebut dengan neo Gothic. Neo itu new gitu ya. Ya Gothic baru gitu. Gothic baru itu adalah simplifikasi dari Gothic yang dulu. Dibuat dengan ya model-modelnya sama gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada rose window, ada atap menara sphere gitu ya. Tapi coba lihat menaranya cuma satu, nggak usah dua kayak gitu ya. Direduksi. Ada banyak sekali hal-hal yang direduksi, dijadikan lebih sederhana gitu. Jadi yang didapatkan itu adalah bentuknya saja, mungkin scale-nya nggak segede itu ya, nggak sebesar itu. Gigantiknya nggak dapat banget seperti Gothic asli, tapi dibuat seperti yang minimal bentuknya lah, gitu ya. Ini foto kanan atas itu adalah ketika kawan-kawan mata kuliah ini tadi tur ya ke katedral udah beberapa tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang kita mau study tour ya nggak bisa lah, orang kerumunan di atas 5 orang harus dibubarkan gitu ya, jangan berkerumun lebih dari 5 orang karena berpotensi untuk menularkan virus gitu ya. Tapi ini salah satu yang cukup bagus gitu. Ya, yang di kiri ini sketsa saya waktu kita jalan-jalan ke sana. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, bagaimana gigantiknya itu, ya, dia tidak. Perhatikan nih, kalau kalian bisa lihat kursor saya gitu ya. Nah, perhatikan pintunya gitu. Pintunya tidak sebanyak pintu Gothic asli kan, benar kan? Ya, tidak sebanyak pintu Gothic asli, ya. Dan kemudian dia juga pintunya ya. Pintunya tidak menggunakan pintu yang disokong oleh pointed arch juga gitu ya. Tapi secara garis besar kan dapat ini. Shape-nya itu dapat. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian dalamnya, ya, terasa kesederhanaannya ya. Coba dibandingkan dengan Gothic yang, nah misalnya ini, dibandingkan dengan yang ini, yang di St. Denis itu ya. Kemudian bandingkan juga dengan struktur yang ini, ya, perhatikan skalanya, gitu ya, perhatikan skalanya. Perhatikan banget, karena skala itu penting. Ya, nah coba lihat yang ini, dan kemudian lebih kepada interiornya seperti ini gitu ya. Nah kalau kita bandingkan dengan yang nampak di
legasinya pada hari-hari ini. Lihat kedua foto di kanan itu ya, yang di bagian atas itu ketika kosong, bagian bawahnya itu ketika terisi umat. Ya tentu saja ini di zaman sebelum pandemi ya, sehingga masih bisa dengan kapasitas seperti itu full gitu. Kalau sekarang kan mungkin 25% saja yang diizinkan. Ya, terasa banget kesederhanaannya. Bukaan-bukaannya masih banyak gitu ya, tapi kalau teman-teman lihat di kiri kanan itu bukan stained glass yang dimainkan di setiap bukaan seperti di Gothic asli gitu ya. Kalau di bagian depannya di dekat altar itu ya oke, itu ada stained glass yang kemudian bisa masih membawa ciri Gothic gitu, tapi tidak seluruh jendelanya kemudian dipatri seperti di Gothic asli. Nah, tapi kemudian model-model pointed arc meskipun bukan dari batu itu tetap nampak di situ gitu ya. Jadi ini kalau dikatakan neo-Gothic ya, Gothic yang dibangun bukan di era Gothic. Kalau kalian suka musik gitu ya, dengarkan wah ini Malmsteen, katakan wah ini gitaris neoklasik. Artinya apa? Artinya dia memainkan karya klasik, tapi dia bukan di masa klasiknya. Jadi ini adalah neo-Gothic. Salah satu legasinya juga yang ini, ya. Nah ini, oke, kita coba cari tahu nih. Ada yang Ada yang tahu nggak ini di mana? Ada yang tahu nggak ini bangunan apa dan di mana? Basya tahu nggak? Tidak tahu, Pak. Ya, no wonder kalian nggak tahu, karena ini memang agak jauh dari kita. Ini di Hanoi. Hanoi itu Vietnam Utara, gitu. Ibu kotanya Vietnam dulu pada masa sebelum Rambo, ibu kotanya kan Saigon. Nah, sekarang pindah ke utara, ke Hanoi, agak dekat ke Cina ya, di utara sana. Iklimnya 4 musim. Ada winternya, meskipun nggak galak winternya. Ya, yang mau saya bilang adalah ini yang perhatikan sketsa yang di kiri, saya bikin waktu beberapa tahun yang kemarin gitu ya. Dapat juga sebenarnya Gothic-nya kan? Ya nggak, Basya? Iya, Pak. Dapat. Dapat banget. Kalau lihat ini lebih dapat daripada Katedral Bandung, gitu. Terlihat dari menaranya. Menaranya Gothic banget. Jadi menara dengan atap sphere gitu ya. Ini kan beda dengan menara atap papaknya Romanes. Double menara, kiri dan kanan, gitu ya. Dengan skala monumentalnya juga lebih dapat. Dia punya jendela mawar juga yang di tengah itu. Ya. Dan perhatikan pintunya, teman-teman. Pintunya berhasil menduplikasi Gothic karena ada 3 gitu ya. Kalau Katedral Bandung pintunya 1 gitu. Jadi yang ini neo Gothic yang mungkin lebih sukses gitu ya dibandingkan dengan yang di ya oke lah, jangan bilang lebih sukses. Ukurannya apa gitu ya. Tapi lebih bisa menduplikasi spirit Gothic yang mula-mula gitu ya. Karena bukaannya lebih banyak gitu. Meskipun juga ya. Nah, teman-teman lihat aja di foto kanan bawah dan foto kanan atas itu ya. Di situ kelihatan jelas bagaimana interior itu ditata dengan lebih joyful, glorifying the Lord gitu ya. Luar biasa banget. Ujung-ujungnya di gambar itu coba lihat permainan stained glass-nya juga itu lebih mumpuni daripada yang di tempat lain gitu ya. Ini salah satu yang cukup baik, katedral yang cukup baik. Meskipun sayang sekali saya nggak sempat mengeksplor bangunan ini secara lebih mendalam gitu ya. Itu waktu itu cuma sekedar lewat gitu. Saya kembali dari Halong Bay,
lewat di depan sini gitu ya. Terus kemudian sempat lihat-lihat sepintas aja sih sebenarnya, dan kemudian sketsa atau apalah gitu. Ya kapan-kapan lah kita tur ke sana gitu ya, kalau lebih mau memahami lebih mendalam. Ini juga ya kita lihat legasinya si Gothic ini ya. Bukan hanya sampai ke Indonesia, tadi kan di Bandung ya. Katedral Jakarta kan juga bagus tuh. Ini yang terus tadi yang di Hanoi, ini yang di Seoul, Korea Selatan. Keterangan di bawah kiri itu kenapa saya miringkan, karena itu catatan saya waktu mampir ke sana. Malam-malam ini waktu itu ada tugas dari kampus ke mitra kita di Busan ya, Yongsan University. Kemudian sore-sore kita balik dengan kereta cepat KTX. Kalau kamu nonton Train to Busan, itu kereta yang sama yang saya naikin. Cuman yang di Train to Busan itu dari Seoul ke Busan, yang saya naiknya dari Busan ke Seoul. Malam-malam sampai, terus kemudian saya sempat putar-putar kota, jalan-jalan. Nggak sengaja saya ketemu ini, katedral ini. Nah ini Katedral Myeongdong, atau lebih dikenal sebagai Katedral Church of the Virgin Mary of the Immaculate Conception, yang dibangun 1892. Langgam apa yang digunakan? Langgam neogotik juga. Kenapa katedral-katedral selalu menggunakan langgam yang ini gitu loh ya, padahal sebenarnya kan nggak ada ketetapan resmi dari, nggak tahu, ada yang Katolik di antara kalian? Emangnya ada ketetapan dari Paus di Roma gitu untuk kalau bikin katedral harus dengan langgam Gothic seperti itu? Tidak ada rasanya ya. Tapi coba kamu perhatikan, katedral di seluruh dunia selalu dibuat dengan langgam ini gitu loh, langgam Gothic. Nah, gereja ini dioperasikan mainly mulai tahun 1898, jadi udah lama sekali gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia merupakan simplifikasi dari Gothic asli yang sangat semarak, di sini direduksi. Tapi prinsip-prinsipnya masih kebawa tuh. Coba lihat tuh di bukaan gitu ya. Bukaannya super banyak. Dan permainan cahayanya juga, sayang saya nggak sempat foto bagian dalamnya gitu ya. Di malam-malam datangnya. Jam berapa ya? Jam 8 atau jam setengah 9 malam kayak gitu. Ya, sudah serem lah itu. Tapi kalau berada di environment-nya dia gitu ya, berada di hadapannya gedung ini, itu ada perasaan tenang, nyaman gitu ya. Kita percaya bahwa di situ tuh aman gitu loh, dengan melihat bentuknya itu. Jadi saya kemudian membayangkan bahwa itu yang dialami oleh orang-orang di abad tahun-tahun seribuan Masehi itu ya, ketika dia berada di environment dari arsitektur Gothic yang asli gitu loh. Ya, kalau kamu lihat gedung yang banyak jendelanya, artinya apa? Artinya itu kan orang yang tidak khawatir akan terjadi sesuatu yang sifatnya kekerasan kayak gitu ya. Dibuka aja jendela besar dan kemudian dibuka, itu artinya kan orang tidak khawatir dengan kondisi keamanan gitu ya. Malah yang dipikirkan adalah kenyamanan. Menariknya di situ. Jadi ada satu perasaan nyaman yang ditimbulkan oleh arsitekturnya. Saya susah untuk ngejelasin ini ke kalian. Makanya yang kemarin itu kan, yang ini kan kita harus datang langsung gitu loh untuk mengeksperiensi gitu ya, harus datang langsung untuk mengalami. Nah, tapi memang hari-hari ini saya nggak bisa ngajak kalian touring gitu ya ke tempat-tempat tersebut. Biasanya di hari-hari terakhir dari kuliah ini kita touring kemana-mana gitu. Nah, nanti kapan-kapan kita bikin virtual touring lah kalau memang nggak sempat-sempat kayak gitu ya. Oke, nah ini ingat tadi saya sempat ngobrol ke teman-teman mengenai bagaimana mengapresiasi dari sebuah karya yang gigantik dan monumental skalanya.
Artinya bagaimana orang harus merasa dikerdilkan, dia harus mengeksperiensi satu keadaan di mana dia berada cukup dekat dengan bangunan sehingga ketika dia mau melihat keseluruhan bangunan, dia harus mendongak, gitu loh. Ya, nah ini kan teknik dasar membuat bangunan religiusitas yang sangat-sangat mumpuni begitu dan dipakai sampai hari ini. Kenapa coba Masjid Raya Bandung harus ketinggiannya sampai 99 meter? Ya, kan secara fungsi tidak diperlukan. Masjid lain nggak setinggi itu kan? Tapi kenapa dia harus tingginya sebegitu besar gitu? Ya, supaya orang merasa kecil ketika melihat ke atas gitu. Nah, caranya untuk memaksa orang melihat ke atas adalah orangnya jangan berada cukup jauh dari objek. Kalau dia cukup jauh, dia tidak akan mendongak. Kesannya nanti akan berkurang, kesan gigantiknya itu. Jadi dia harus dipaksa untuk berada pada satu environment, untuk menikmati bangunan ini pada satu environment yang cukup sempit gitu. Nah ini seninya nih susah ya, karena apa? Karena tadi udah dibilang batas jangan dibikin, jadi jangan dibikinin pagar gitu loh. Nah kalau nggak ada pagar kan orang bisa cenderung untuk meluber keluar ke arah yang menjauhi objek bangunan ini gitu. Nah, makanya kan rahasianya adalah ini dibikinnya di lingkungan urban yang kemudian ada batas-batas. Tadi disebut ya ada batas sungai, ada batas jalan gitu. Sehingga orang menjadi berada, dipaksa dalam tanda kutip, berada pada jarak yang cukup dekat dengan bangunan, sementara bangunannya itu tinggi gitu. Nah ini, efeknya adalah bangunan untuk mendapatkan, maksudnya kalau mau difoto gitu ya, untuk mendapatkan foto keseluruhan bangunan itu susah sekali gitu. Ya, ini kamera. Saya ingat banget ini kamera lensa 18 mm ya. Sudah lensanya semi wide kayak begitu, ini harus dimiringkan sedemikian rupa untuk mendapatkan efek, bukan mendapatkan efek, untuk menggambarkan, untuk memotret gedung ini secara keseluruhan. 18 mili loh. Mungkin kalau mau yang lebih mudah bisa pakai lensa yang kurang dari 15 mili ya, milimeter. Tapi itu nanti jadinya malah jadi fish eye, jadi distorsi. Jadi oke lah ya, nangkap ya maksudnya saya ya. Maksudnya adalah bangunan ini memang di bangunan seperti ini, bukan bangunan ini aja, bangunan seperti ini, bangunan Gothic itu memang dirancang untuk dinikmati pada jarak yang cukup dekat gitu ya. Sehingga orang itu dipaksa untuk mendongak ke atas dan untuk melihat keseluruhan itu dia nggak bisa gitu loh. Ya tanpa effort gitu. Sehingga terasa dia tuh kecil. Bangunannya besar. Bangunannya melambangkan keberadaan dari Tuhan gitu. Tok sekarang kamu mengapresiasi Masjid Raya Bandung dari jarak 1 km. Nggak akan terasa keagungan, ya kan? Greatness-nya nggak dapat, tapi kalau berdiri di alun-alun Bandung, lalu kemudian mendongak ke atas, dapat. Di situ triknya, ya. Dan trik ini dikembangkan dari masa Gothic gitu loh. Gothic ini bukan hanya struktur, utilitas kayak gitu ya, tapi visual. You see, permainan trik visualnya luar biasa. Nih, ini yang dari depan. Foto kiri dari depan pisan, ya, dengan kamera yang ditempatkan portrait gitu ya, dapat fasadenya secara keseluruhan dan coba kamu perhatikan, saking tingginya dia membentuk 3 titik hilang. Ingat pelajaran apa? Dastres atau teknik komunikasi arsitektur ya? Menggambar arsitektur 2 titik hilang, 3 titik hilang. Kalau menggambar 2 titik hilang nggak bisa, nggak dapat di sini. 2 titik hilang, apalagi 1 titik hilang itu nggak dapat, karena malah akan jadi distorsi kalau dia digambarkan dengan cara begitu. Nah, teman-teman lihat itu titik hilangnya jadi ada 3.
Kalau kita mau menangkap seluruh rona dari bangunan secara bersamaan gitu ya, mungkin harus pakai kamera khusus yang bisa motret panorama. Karena setelah berjalan melingkar pun, kita lihat di foto kanan, nggak dapat juga untuk keseluruhan bangunan. Oke? Di situ efek grafiknya kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, saya stop presenting dulu, ya, karena pengen dengar tanggapan dari kalian, mungkin pertanyaan, mungkin ada sanggahan atau apa gitu, silakan. Silakan. Sambil menunggu kita lihat ini ya. Ada tampilan yang didesain oleh teman-teman di Universitas Waterloo. Gothic cathedrals represent one of the high points in Western architecture. Their builders wanted to construct places of worship with upwards-looking spaces and light-filled interiors, features that spoke of the God they worshipped. To realize these grand goals, generations of builders from the 12th to 16th centuries were forced to make dramatic advances in both architecture and engineering. Their efforts gave rise to many innovations, including large buildings with complex vaulted ceilings, high stained glass windows, pointed arches that reduce lateral loading, and flying buttresses that can support tall, thin walls while letting the sun shine in. For thousands of years leading up to this time, most buildings were constructed using posts and beams. The vertical loads carried by the beams resulted in simple vertical loads in the posts or walls to which they were attached. Beams, however, could not stretch across the much wider spaces required for new cathedrals. Arches, like this model, or this simplified model, could span these large distances. However, they generated large horizontal forces at their ends, and they could collapse if those forces were not adequately resisted. Short, thick walls might be able to resist these forces, but the cathedral designers wanted tall, thin ones. And they wanted to put large glass windows in those walls so the sun could illuminate the inside of their cathedrals. The horizontal loads generated by arch ceilings would have easily pushed over the kinds of walls they wanted to build. One possible solution to this problem was to pile stone on the outside of the building so as to support the wall. Over time, the engineers developed structures called buttresses, and these elegant structures could be found in many early Gothic cathedrals. Unfortunately, they tend to block the sunlight, as this model demonstrates. In time, designers figured out how to build thin lateral supports called flying buttresses. The earlier buttress designs were essentially broken into separate tall pieces and moved a short distance from the side of the building. The resulting tall sections were called piers, and they were connected to each other and to the side of the cathedral using sloped, arch-like members called flyers. As this model demonstrates, flying buttresses kept the tall, thin walls from collapsing, and they allowed the sun to shine in. This drawing shows how the forces from the vaulted ceilings were transferred to the flyers and then down through the piers to the ground. Spires and other heavy architectural features were sometimes placed on the tops of the piers so that the lateral components of the arch forces could be more efficiently transferred to the ground. By spires, we mean the high pointed tips of the piers. As you can see, the resulting buttress systems can be quite complicated. Since the designers did not have computers to help them, they relied on scale models, the much more sophisticated ones than ours. Those models helped them to fine-tune their designs, and they showed them the right order in which to build the various parts of the cathedral so that it would remain stable during construction. In what order should the components of this cathedral be built? Let's try building the shell of the building first.
Oh, that turns out to be a poor choice. It's a good thing that this is just a model. Let's try again. This time, let's work towards the center and start with the most distant flyer. Then add the inner flyer, and finally add the arch. If we take our hands away, the cathedral model stands. The model has taught us that this is a much better construction plan. Once the stonework in the cathedral was finally completed, it was typically covered with a slate-shingled wooden roof to keep off the rain. We hope this video helps you to understand why Gothic cathedrals are such a triumph of architecture and engineering. Besides their beauty, many Gothic cathedrals have remained in service for more than 700 years, and they continue to inspire those who visit them. We hope you will consider watching some of our other engineering models videos. Oke, baiklah, itu tadi bagaimana pendekatan strukturnya, gitu ya. Jadi memang di sini terlihat bahwa membuat bangunan yang sangat tinggi, kalau kekakuannya belum bisa dimodelkan seperti sistem rigid frame modern, dia akan buckling kayak gini nih. Nah ini ya, perhatikan. Ini struktur yang tipis, ya. Kemudian ketika diberi beban di bagian atas, dia akan melengkung. Nah, perhatikan bahwa mungkin saja kolom gotik itu seperti itu. Jadi kalau dikasih beban, dia akan melengkung ke arah luar, gitu ya. Nah, di bagian inilah kemudian, di bagian yang terjadi lengkung, itu kemudian disanggah seperti ini. Ya. Nah, inilah buttressnya. Nanti di sini, dibuat supporting, ya, lalu kemudian di sebelah kanannya ini lagi akan disanggah lagi yang buttress berikutnya. Makin banyak buttressnya makin baik, karena akan membantu penyaluran gaya ke arah luar, ya, melalui saluran. Jadi gini, gaya itu kan seperti air. Kalau dia banyak, dia akan meluber, akan tumpah, dan akan merusak gitu. Nah, air itu semakin banyak, salurannya harus semakin banyak juga. Jadi harus cepat dialirkan, kalau nggak banjir kan gitu ya. Nah, pendekatan strukturnya Gothic juga seperti itu. Bangunannya makin tinggi, itu dibutuhkan penyaluran gaya untuk mengatasi buckling yang tadi itu. Sehingga kemudian dibuatkan buttress pertama, lalu kemudian dibuatkan lagi buttress yang kedua, dan seterusnya. Prinsipnya sama dengan struktur monumental modern gitu ya. Cuman ketika materials dan sistem join yang kita miliki hari ini sudah lebih bagus ya. Dan sekarang kan sistem joinnya sudah lebih rigid ya. Bisa dengan paku, bisa dengan las. Nah, sementara pada waktu itu hanya dengan mengandalkan gravitasi. Batu-batu yang disusun seperti ketika masa Romawi. Kayak gitu. Jadi Gothic itu adalah satu pencapaian totalitas arsitektur yang sangat tinggi pada hari-hari itu. Dianggap sebagai puncak dari kebesaran arsitektur dunia dan arsitektur Eropa pada masa-masa tahun 1000-an pertengahan gitu ya. Dan kalau ada yang mengangkat isu seperti Basia tadi yang menyatakan bahwa itu adalah struktur yang jauh dari efisien gitu ya. Ya betul. Sangat tidak efisien, sangat mahal, pembangunannya sangat lama. Dan pada akhirnya itu menjadi tidak bisa dibuat lagi ketika kondisi masyarakat berubah. Gitu ya. Tidak bisa lagi dibuat. Oleh sebab itu nanti minggu depan kita akan lihat bagaimana Renaissance atau era Enlightenment, pencerahan gitu. Ini kan dianggap nggak cerah nih. Ini orang-orang yang benaknya itu tertutup oleh satu
sifat religius yang berlebihan gitu, sehingga kemudian kebudayaan yang lahir dari kebudayaan yang gak efisien. Jadi harus dicerahkan. Nah, nanti minggu depan kita akan lihat bagaimana enlightenment itu datang gitu, dalam tanda kutip juga. Pencerahan itu datang dalam arsitektur Renaissance. Ya, mungkin akan juga menarik pada minggu yang datang. Nah, teman-teman, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya udah tunggu-tunggu dari tadi nggak ada pertanyaan. Kalau memang nggak ada pertanyaan, silakan hidupkan kalian punya kamera gitu ya, biar saya bisa ambil bukti kuliah untuk hari ini. Kasih Puza udah hidup, Enjang juga udah, Nita belum? Oke, Nita udah. Siapa nih yang belum nih? Rizky udah juga. Oke, kita berikan jempol. Ya, terima kasih. You may leave. Thank you, teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Di rumah aja, ambil mana? Iya, Pak.